Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farah Media Rahma dengan NIM 20. Di sini saya akan menjelaskan tentang kedudukan dan peran Bank Indonesia. Yang pertama, apa sih itu uang? Uang adalah alat tukar yang diterima secara umum dalam transaksi ekonomi. Tanpa uang, kegiatan jual beli akan sangat sulit karena orang harus saling menukar barang secara langsung. Di Indonesia, mata uang resmi yang berlaku adalah rupiah. Nah, fungsi uang sendiri itu ada 3. Yang pertama, alat pembayaran, yaitu uang digunakan untuk membayar segala kebutuhan, mulai dari barang, jasa, hingga kewajiban seperti pajak dan hutang. Yang kedua, alat satuan hitung, yaitu dengan uang kita bisa mengetahui dan membandingkan harga suatu barang atau jasa secara mudah. Yang ketiga, alat penyimpanan nilai, yaitu uang bisa disimpan untuk digunakan di masa mendatang sesuai kebutuhan. Apa sih itu Bank Sentral? Bank Indonesia atau BI adalah Bank Sentral Republik Indonesia. BI berbeda dengan bank pada umumnya karena tidak melayani masyarakat secara langsung. BI bekerja di balik layar untuk memastikan seluruh sistem keuangan dan ekonomi Indonesia berjalan dengan sehat dan stabil. Bank Indonesia bersifat independen, artinya bebas dari tekanan pihak manapun agar setiap kebijakannya murni didasarkan pada kondisi ekonomi yang sebenarnya. Tujuan utama Bank Indonesia yaitu yang pertama, kestabilan nilai rupiah. Untuk menjaga agar harga barang tidak naik drastis dan nilai rupiah tetap kuat. Yang kedua, ada kebijakan moneter, yaitu mengendalikan peredaran uang agar ekonomi tetap seimbang. Yang ketiga, sistem pembayaran dan stabilitas keuangan, yaitu memastikan semua transaksi keuangan di Indonesia berjalan aman, lancar, dan terpercaya. Fungsi Bank Sentral. Bank Sentral menjalankan 4 fungsi utama untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional. Yang pertama, pelaksanaan kebijakan moneter, yaitu mengatur jumlah uang beredar dan suku bunga. Suku bunga dinaikkan saat inflasi tinggi dan diturunkan saat ekonomi lesu. Yang kedua, pengawasan sistem keuangan, yaitu memantau kesehatan lembaga keuangan mikro dan makro agar gangguan pada satu lembaga tidak terdampak pada sistem keseluruhan. Yang ketiga, infrastruktur pembayaran, yaitu mengoperasikan Bank Indonesia Fast Payment dan Real Time Gross Settlement untuk memastikan transaksi antar bank berjalan cepat dan aman. Yang keempat, stabilisasi nilai tukar, yaitu melakukan intervensi di pasar valuta asing untuk menjaga kestabilan nilai rupiah. Peran Bank Sentral, yaitu menjadi lender of last resort dengan menjadikan likuiditas darurat bagi bank yang kesulitan pendanaan untuk mencegah kepanikan publik. Selanjutnya menjadi pengawas makroprudensial dengan menjaga stabilitas sistem keuangan secara menyeluruh melalui standar likuiditas dan kecukupan modal. Selanjutnya menjadi penetapan kebijakan moneter, yaitu mengendalikan inflasi melalui suku bunga dan jumlah uang beredar. Selanjutnya sinkronisasi fiskal dengan berkoordinasi dengan pemerintah agar kebijakan moneter sejalan dengan kebijakan fiskal. Selanjutnya, menjadi pelindung konsumen, yaitu mengawasi aspek perlindungan konsumen di sektor pembayaran. Selanjutnya, instrumen dan mekanisme transmisi kebijakan moneter. Kebijakan moneter adalah tindakan Bank Indonesia dalam mengatur jumlah uang beredar dan suku bunga, dengan tujuan mencapai stabilitas ekonomi, menjaga inflasi agar tetap rendah dan stabil, menjaga stabilitas nilai tukar rupiah, dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Kemudian, instrumen kebijakan moneter atau BI Rate. BI Rate adalah suku bunga kebijakan yang mencerminkan sikap kebijakan moneter Bank Indonesia, diumumkan oleh Dewan Gubernur BI dalam rapat Dewan Gubernur setiap bulan. Sasaran operasionalnya tercermin pada perkembangan suku bunga pasar, uang antar bank overnight atau ABOON, fungsi sebagai acuan dalam operasi moneter melalui pengelolaan likuiditas di pasar uang. Mekanisme transmisi BI Rate. Ketika Bank Indonesia mengubah BI Rate, perubahan tersebut tidak langsung dirasakan masyarakat, melainkan melalui proses bertahap melalui sistem perbankan. Pertama, BI Rate naik atau turun akan memengaruhi suku bunga pasar uang antar bank, di mana bank-bank akan menyesuaikan bunganya mengikuti arahan BI Rate. Kedua, perubahan suku bunga pasar uang antar bank kemudian diikuti oleh perubahan suku bunga deposito yang ditawarkan bank kepada nasabah. Ketiga, suku bunga kredit perbankan seperti KPR dan kredit usaha pun ikut menyesuaikan yang pada akhirnya dirasakan langsung oleh masyarakat. Giro wajib minimum atau GWM. GWM adalah dana minimum yang wajib dititipkan oleh bank di Bank Indonesia dalam bentuk rekening giro. Besarnya dihitung sebagai persentase tertentu dari dana pihak ketiga, yaitu seluruh dana yang dihimpun bank dari masyarakat seperti tabungan, deposito, dan giro, baik dalam rupiah maupun valuta asing.
Meskipun ditempatkan di BI, dana GWM tetap milik bank sepenuhnya. Dana ini bersifat sebagai cadangan likuiditas yang harus dijaga setiap saat, namun masih bisa digunakan untuk keperluan transaksi non-tunai maupun pemenuhan penarikan mendesak dari nasabah. Tarif dan ketentuan GWM terbaru. Menurut PADG nomor 31 tahun 2025, berdasarkan tabel di atas, Bank Indonesia menetapkan 3 jenis GWM dengan tarif yang berbeda-beda pada sesuai jenis banknya. GWM rupiah dikenakan tarif standar 9% dari DPK. Namun, bank bisa mendapatkan potongan insentif hingga 4% apabila aktif menyalurkan kredit ke sektor prioritas seperti UMKM, ekonomi hijau, dan hilirisasi. Sehingga tarif efektifnya bisa turun hingga 5%. Untuk GWM falas, tarifnya lebih rendah yaitu 6% dan berlaku bagi DPK dalam mata uang asing. Sementara itu, GWM syariah ditetapkan sebesar 7,5% khusus untuk bank umum syariah dan unit usaha syariah dengan insentif yang serupa dengan GWM rupiah. GWM sebagai indikator kesehatan bank selain sebagai instrumen kebijakan moneter. GWM juga digunakan sebagai tolak ukur kesehatan finansial sebuah bank. Penilaiannya didasarkan pada seberapa sering bank melanggar ketentuan saldo minimum dalam 12 bulan terakhir. Bank yang melanggar maksimal 6 kali dikategorikan sehat, sedangkan 7 hingga 12 kali pelanggaran masuk ke kategori cukup sehat. Jika pelanggaran mencapai 13 hingga 24 kali, bank dinyatakan kurang sehat, dan apabila lebih dari 24 kali, bank tersebut masuk kategori tidak sehat. Semakin sering bank gagal menjaga saldo GWM-nya, semakin besar kekhawatiran terhadap kondisi likuiditas bank tersebut, yang pada akhirnya berdampak pada kepercayaan nasabah dan stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan. Perkenalkan, saya Dewi Sri Fatimah Zahro dengan NIM 021 akan membahas materi selanjutnya, yaitu instrumen kebijakan moneter yakni OMO. Nah, salah satu instrumen kebijakan moneter yang digunakan Bank Indonesia adalah operasi pasar terbuka atau biasa disebut OMO. Jadi, OMO itu adalah kebijakan Bank Indonesia untuk jual beli surat berharga di pasar. Tujuannya untuk mengatur jumlah uang yang beredar di masyarakat. Kenapa Bank Indonesia perlu melakukan ini? Karena OMO itu mempunyai 4 tujuan utama, yaitu yang pertama mengatur jumlah uang yang beredar, yang kedua untuk menjaga inflasi tetap stabil, yang ketiga untuk mengendalikan suku bunga pasar, dan yang keempat adalah untuk menjaga likuiditas perbankan. Nah, OMO itu ada beberapa bentuk. Yang pertama adalah OMO ekspansif, yaitu ketika Bank Indonesia membeli surat berharga dari pasar, artinya uang masuk ke sistem, likuiditas nanti akan bertambah. Nah, bentuk yang kedua adalah OMO kontraktif. Kebalikannya dari OMO ekspansif, jadi OMO kontraktif itu terjadi ketika Bank Indonesia itu menjual surat berharga lalu uang ditarik dari pasar yang berakibat likuiditas akan berkurang. Terus yang ketiga ada repo. Terjadi ketika Bank Indonesia beli surat berharga sementara dari bank, nanti bank beli balik dari BI. Dan keempat ada reverse repo. Kebalikan dari repo, Bank Indonesia ini yang jual dulu lalu beli kembali. Nah, kebijakan moneter itu nggak langsung berdampak ke ekonomi gitu saja. Prosesnya itu bertahap. Ada yang namanya mekanisme transmisi. Mekanisme transmisi itu yang pertama BI mengubah suku bunga atau lakukan OMO. Dari situ likuiditas perbankan akan berubah. Likuiditas perbankan berubah, otomatis suku bunga kredit dan deposito ikut berubah juga. Nah, kalau suku bunga kredit berubah, masyarakat dan pelaku usaha akan menyesuaikan konsumsi dan investasi mereka, dan ujung-ujungnya semua itu berpengaruh ke inflasi dan pertumbuhan ekonomi kita. Dari mekanisme transmisi tadi, kita bisa lihat lebih detail lewat apa yang disebut jalur transmisi ke sektor real. Jalur transmisi ke sektor real yaitu bagaimana kebijakan moneter itu akhirnya sampai ke kegiatan ekonomi nyata, seperti produksi, investasi, konsumsi, dan lapangan kerja. Nah, jalurnya ada 5. Yang pertama yaitu ada jalur suku bunga. Kalau suku bunga naik, pinjaman jadi mahal, investasi dan konsumsi akan turun. Kalau turun, pinjaman akan murah, investasinya akan naik. Nah, yang kedua ada jalur kredit. Kebijakan moneter ini mempengaruhi kemampuan bank menyalurkan kredit. Kalau kredit mudah didapat, kegiatan usaha akan meningkat. Yang ketiga ada jalur nilai tukar. Perubahan suku bunga itu bisa pengaruhi nilai rupiah. Ini akan berdampak ke ekspor, impor, dan daya saing produk dalam negeri.
Yang keempat ada jalur harga aset. Kebijakan moneter bisa mempengaruhi harga saham dan properti. Kalau harga aset naik, orang merasa lebih kaya dan lebih berani konsumsi atau investasi. Yang kelima ada jalur ekspektasi. Jalur ekspektasi ini tentang harapan masyarakat soal kondisi ekonomi ke depan juga mempengaruhi keputusan mereka sekarang. Kalau orang ekspektasi bunga bakal naik terus, mereka bisa tunda investasi duluan. Selanjutnya, dampak terhadap biaya modal. Biaya modal adalah biaya yang harus dikeluarkan perusahaan untuk memperoleh dana, baik dari pinjaman maupun modal sendiri. Biaya ini sangat dipengaruhi oleh kebijakan moneter, terutama perubahan suku bunga. Yang pertama, saat suku bunga meningkat. Ketika bank sentral menaikkan suku bunga, biaya pinjaman ikut meningkat. Hal ini membuat perusahaan harus membayar bunga lebih besar, sehingga beban keuangan itu akan bertambah. Akibatnya, banyak perusahaan itu memilih menunda investasi atau ekspansi usaha mereka karena dianggap terlalu beresiko. Yang kedua, saat suku bunga menurun. Sebaliknya, ketika suku bunga diturunkan, biaya pinjaman menjadi lebih ringan. Kondisi tersebut mendorong perusahaan untuk mengambil kredit, memperluas usaha, dan meningkatkan produksi. Dampaknya, aktivitas ekonomi menjadi lebih berkembang. Lalu kaitannya dengan sektor real adalah perubahan biaya modal secara langsung itu mempengaruhi keputusan perusahaan dalam berinvestasi, membuka lapangan pekerja, dan meningkatkan produksi barang dan jasa. Jika biaya modal tinggi, aktivitas ekonomi itu akan cenderung melambat. Jika rendah, pertumbuhan ekonomi itu akan lebih cepat. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana kebijakan moneter yang telah dipaparkan sebelumnya berdampak langsung pada aspek likuiditas. Secara sederhana, likuiditas adalah nafas keuangan perbankan, yaitu kemampuan mereka untuk menyediakan dana tunai guna memenuhi kewajiban jangka pendek. Nah, kebijakan Bank Indonesia mempengaruhi dua dimensi likuiditas. Yang pertama adalah likuiditas pasar dan yang kedua adalah likuiditas pendanaan. Likuiditas pasar yaitu seberapa mudah aset diubah menjadi kas tanpa rugi besar. Sedangkan likuiditas pendanaan adalah kemudahan bank dalam mendapatkan dana segar. Jadi intinya kebijakan moneter adalah keran yang mengatur apakah uang di pasar sedang melimpah atau justru sedang diperketat. Lalu bagaimana instrumen moneter ini bekerja terhadap likuiditas? Nah, melalui BI rate, jika bunga naik, biaya pinjam uang antar bank menjadi mahal sehingga likuiditas menjadi lebih ketat. Sedangkan melalui GWM, saat BI menaikkan persentase dana yang wajib disimpan bank di bank sentral, maka uang yang siap disalurkan ke masyarakat otomatis akan berkurang. Dan terakhir adalah melalui OMO atau operasi pasar terbuka. Nah, BI itu secara aktif menyerap likuiditas dengan menjual surat berharga seperti SBI atau menyuntikkan likuiditas dengan membeli kembali surat berharga tersebut agar pasar kembali bergairah. Kemudian bagaimana kita tahu sebuah bank dalam kondisi likuiditas yang sehat atau tidak? Nah, sebenarnya ada 4 indikator utama yang digunakan, yaitu yang pertama adalah LDR atau Loan to Deposit Ratio. Nah, ini itu mengukur seberapa banyak dana nasabah yang disalurkan kembali menjadi kredit. Nah, angka ideal dari LDR ini adalah 80% hingga 92%. Jika terlalu tinggi, berarti bank terlalu ekspansif dan beresiko untuk kekurangan uang kas. Kemudian yang kedua adalah LCR atau Liquidity Coverage Ratio. Nah, indikator ini memastikan bank punya cukup aset yang likuid untuk bertahan di dalam kondisi krisis selama 30 hari ke depan. Jadi minimal harus 100%. Yang ketiga adalah NSFR atau Net Stable Funding Ratio. Nah, NSFR ini memastikan bank mempunyai sumber pendanaan stabil untuk jangka panjang minimal 1 tahun. Kemudian selanjutnya ada AL atau NCD, yaitu ketersediaan alat liquid terhadap simpanan non-inti, di mana batas amannya itu minimal adalah 50%.
Nah, setelah memahami indikatornya, bagaimana sih strategi bisnis yang harus diambil? Nah, strateginya itu sangat bergantung pada arah kebijakan moneter. Yang pertama itu ada strategi saat kebijakan ekspansif atau suku bunga sedang turun. Nah, di masa ini uang itu sedang murah, teman-teman. Jadi strategi terbaik itu melakukan investasi, kemudian mempercepat proyek-proyek besar atau melakukan refinancing, yaitu menukar utang lama bunga mahal ke utang baru bunga rendah, seperti itu. Nah, dari sisi syariah, kebijakan ini itu momen yang bagus untuk menumbuhkan sektor real. Selanjutnya itu adalah strategi saat kebijakan kontraktif atau suku bunga naik. Nah, di masa ini itu uang sedang mahal, teman-teman. Jadi strateginya harus berubah menjadi efisiensi biaya. Perusahaan itu sebaiknya menunda proyek yang mengandalkan utang besar, mempercepat penagihan piutang agar kas tetap aman, dan jika memungkinkan itu beralih ke pembiayaan syariah yang berbasis bagi hasil agar tidak terbebani bunga yang terus naik. Menghadapi fluktuasi ini di dunia usaha, kita itu harus memiliki yang namanya sebuah strategi. Di saat kebijakan bersifat ekspansif atau bunga turun, ini adalah momentum yang baik untuk bisnis melakukan investasi atau refinancing utang. Sebaliknya, saat kebijakan kontraktif atau bunga naik, efisiensi kas menjadi prioritas yang utama. Nah, untuk melindungi dari risiko ketidakpastian suku bunga, kita mengenal istilah namanya hedging atau lindung nilai. Jadi, selain instrumen konvensional seperti swap atau forward, dalam perspektif syariah, kita itu mengenal at-ta'awud dan wa'ad. Tapi strategi yang paling dianjurkan adalah natural hedging, yaitu menyeimbangkan profil aset dan liabilitas secara alami, sehingga risiko bunga dapat diredam tanpa perlu instrumen yang spekulatif. Selanjutnya, untuk studi kasus, kita bahas pada PT Properti Maju. PT Properti Maju merupakan perusahaan pengembang properti skala menengah yang membangun perumahan dan properti komersial seperti ruko dan kafling di wilayah Jabodetabek dan Jawa Tengah. Sejak berdiri tahun 2011, perusahaan ini telah menyelesaikan lebih dari 2.500 unit hunian. Yang perlu digarisbawahi, sebagai besar modal mereka itu berasal dari pinjaman bank dengan bunga mengambang atau floating rate. Artinya, kalau BI rate naik, bunga pinjaman mereka ikut naik otomatis. Kondisi keuangan awal semester 1 tahun 2022. Di awal tahun 2022, kondisi PT Properti Maju bisa dibilang itu sangat sehat. Saat itu, BI rate itu masih rendah di angka 3,50%. Sehingga bunga kredit konstruksi mereka hanya 8,50% per tahun. Dengan total utang 510 miliar, beban bunga tahunannya yang harus dibayar itu sekitar 43,35 miliar dan masih sangat terjangkau dibanding pendapatan usaha mereka yang mencapai 320 miliar. Untuk DSCR mereka sebesar 2,1 kali, jauh di atas batas minimum bank sebesar 1,2 kali. Artinya, perusahaan punya kemampuan yang cukup untuk membayar seluruh kewajiban utangnya, sekaligus masih bisa ekspansi proyek baru. Ditambah lagi ada pemerintah berupa pembebasan pajak properti seperti PPN, DTP, sehingga permintaan rumah sedang tinggi-tingginya pasca pandemi. BI rate memasuki semester 2 tahun 2022. Inflasi Indonesia itu melonjak hingga 5,95%, melewati batas atas target BI sebesar 4%. Sebagai respons, Bank Indonesia menaikkan BI rate secara bertahap dari 3,50% menjadi 6% selama 17 bulan. Dengan total kenaikan 250 basis poin, suku bunga kredit perbankan pun ikut naik mengikuti BI rate. Dan karena kontrak kredit PT Properti Maju menggunakan sistem bunga mengambang atau floating rate, kenaikan ini berdampak penuh sehingga bunga kredit konstruksi mereka itu naik dari 8,50% menjadi 11% per tahun. Dampak kenaikan BI rate terhadap keuangan perusahaan. Ketika BI rate naik dari 3,50% menjadi 6%, beban bunga perusahaan itu ikut membengkak hingga 12,75 miliar, lebih besar dari sebelumnya. Akibatnya, keuntungan bersih itu turun dari 18,5% menjadi 14,51% dengan kemampuan perusahaan membayar utang itu melemah dari 2,10 kali menjadi 1,48 kali. Angka 1,48 kali ini masih aman karena batas minimum bank adalah 1,20 kali. Tapi ruang amannya sudah sangat sempit sekali. Bahayanya, kalau penjualan unit properti juga ikut sepi karena cicilan KPR makin mahal, perusahaan itu bisa kesulitan membayar hutangnya. Langkah-langkah darurat yang diambil manajemen dalam 6 bulan pertama. Yang pertama,
Perusahaan itu bernegosiasi dengan bank untuk menjadwal ulang kredit dan mengubah bunga yang bisa naik turun menjadi bunga tetap supaya lebih terprediksi. Yang kedua, perusahaan memperketat pengelolaan uang tunai dengan mempercepat penagihan piutang dan menunda pengeluaran yang tidak mendesak. Ketiga, untuk tetap menarik pembeli, perusahaan menawarkan subsidi bunga selama 2 tahun dan bekerja sama dengan bank syariah yang skema KPR-nya itu tidak langsung terpengaruh kenaikan BI rate. Selanjutnya untuk rencana 18-36 bulan ke depan, tahap perusahaan di tahap ini itu ingin benar-benar memperbaiki kondisi keuangannya secara menyeluruh. Utang perusahaan itu akan dikurangi secara bertahap dari hasil keuntungan yang tidak dibagikan. Proses pembangunan akan dibuat lebih cepat dan murah dengan memakai teknologi konstruksi modern. Perusahaan juga akan membentuk tim khusus yang bertugas mengawasi risiko keuangan setiap saat. Terakhir, perusahaan itu ingin membangun kerjasama yang lebih erat dengan bank syariah agar kedepannya itu lebih tahan ketika suku bunga itu naik lagi. Kesimpulannya, Bank Indonesia memiliki peran strategis dalam menjaga stabilitas ekonomi melalui instrumen moneter seperti BI rate, QWM, dan OMO. Kebijakan ini secara langsung mempengaruhi likuiditas perbankan, sehingga menuntut pelaku bisnis untuk adaptif dalam mengatur strategi investasi dan pendanaan. Guna menghadapi ketidakpastian pasar, penggunaan instrumen hedging syariah dan strategi natural hedging menjadi kunci penting untuk melindungi bisnis dan menjaga keberlangsungan ekonomi di sektor real. Like cherry blossoms blooming in the mountain in the early spring.